Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan dalam suara gembala yang lalu, use it or lose it, develop your gifts. Dan juga di dalam perjanjian lama tercatat satu urapan yang sangat unik yang diberikan kepada Bezaliel dan Aholiab, yaitu untuk membuat perkakas-perkakas daripada kemah suci. Di dalam Keluaran 31 ayat 1, Tuhan berkata kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaliel bin Uri bin Hur dari suku Yuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian, pengetahuan, dan segala macam keahlian pekerjaan, untuk membuat berbagai desain. Ya, rupanya desain ini perlu urapan, saudaraku ya. Rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan ya. Dan kita melihat di sini contoh seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak punya tambang diamond, tetapi semua diamond itu harus diasah di Israel, harus dibentuk di Israel, saudara. Dan pedagang-pedagang besar di Amsterdam, di Brussels, Antwerpen, itu semuanya orang-orang Yahudi. Dan ternyata aneh sekali, ada urapan untuk keahlian. Di sini kita lihat bagaimana dia membuat tutup dada daripada imam besar dan sebagainya. Dan itu sungguh-sungguh ada. Bezaliel dan Aholiab. Dan saya berdoa saudara bisa minta itu. Kita melihat ada beberapa anak-anak Tuhan jadi desainer pakaian yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan saya kenal ada seorang pelukis terkenal dari Bali, namanya Bapak Awiki. Menurut keterangan seorang sahabatnya, dulu ya sebelum dia ikut Tuhan, apa yang terjadi kalau dia menawarkan lukisan dari jarak jauh, maka pemilik yaitu yang menjual souvenir di pasar Kumbasari mengusir dia. Dia cuma mau jual 5.000. Tetapi saudaraku, dalam segala kesesakan Tuhan menjamah dia. Dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan sekarang lukisannya ya ada yang 500 juta, mungkin ada yang lebih, saudara. Ya, itulah Tuhan. Saya katakan dalam minggu yang lalu, karir yang daripada Tuhan itu bukan naik tangga pelan-pelan, bukan. Tetapi dengan elevator ataupun eskalator, saudara. Ya, itulah Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat atau dari padang gurun, tetapi daripada Tuhan. Dan urapan semacam itu bisa ada pada Anda. Yang Anda perlu minta adalah, minta saja. Barang siapa kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya kepada Allah, yang akan memberikan dengan limpahnya, dengan tidak membangkit-bangkit. Itu sifat Tuhan. Pertama, saudaraku, dia sangat murah hati. Kalau engkau tahu, kalau engkau yang jahat, Bapa yang jahat tahu memberi yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, dia akan memberikan kepadamu Roh Kudus, kepada mereka yang meminta kepadanya. Hikmat itu adalah karunia, ya. Hikmat itu, pengertian itu karunia. Juga skill ternyata adalah karunia. Karunia dalam segala hal, termasuk bermain musik skillfully dan sebagainya. Saya mau beritahu Anda, Tuhan itu adalah the creator. Karena itu ketika saudara minta padanya, dia akan memberikan dengan limpahnya, dengan tidak membangkit-bangkit. Ada begitu banyak kesaksian tentang orang-orang mendadak punya ilmu yang luar biasa tanpa sekolah, saudaraku. Saya tidak katakan tidak perlu sekolah, tetapi namanya pemberian dengan anugerah Tuhan. Contoh saya ya, belum pernah sekolah Alkitab, saudara, bisa dipakai jadi penginjil lalu jadi gembala. Baru terakhir saya sekolah formal karena harus mendirikan sekolah tinggi teologi. Tetapi that's God. Receive it. Because God is merciful and bountiful. God bless you, warga kerajaan. Ask and you shall be given. In Jesus' name. Amen.
Kami sembah Engkau Tuhan, yang Maha Kudus, yang Maha Suci, Yesus Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Amin. Ku tersungkur dan berseru. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Dia kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami sembah Kau kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, yes, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Yes. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Kami sujud menyembah-Mu, Yesus. Oh, Dia kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Yesus kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah Dia. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, segala bangsa sujud menyembah-Mu. Sebab Dia kudus, Dia kudus. Oh, Dia Maha Kudus Tuhan.
bersyukur. Sebab itu mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari tinggikan namanya di tempat yang maha kudus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu. Holy, holy Lord, holy, holy Lord God. Sebab Dia kudus, surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Biarlah segala bangsa menyembah-Mu, hampiri tahta-Mu. Oh, oh, kekudusan-Mu melingkupi kami, kekudusan-Mu Tuhan. Oh, Jesus, Yesus Tuhan, Yesus, Kami angkat tangan kami menyembah Tuhan. Dia Raja, yes. Dia Raja atas segala raja. Kami angkat hati kami, hidup kami, jiwa kami Tuhan. Segenap hidup kami menyembah-Mu. Oh Dia layak, oh Dia layak terima sembah syukur. Sebab hanya Dia yang kudus, hanya Dia yang kudus. Yesus Tuhan bertahta di atas setiap pujian umat-Nya. Yesus, Yesus, oh, sembah Engkau Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan, kudus, kudus, kudus Tuhan. Hanya Engkau yang kudus, kudus Tuhan. Dia kudus, maha kudus Engkau Tuhan. Suci, suci, sucilah Engkau Tuhan. Oh kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. You are holy Lord God, you are holy Lord God, you are holy Lord God. We praise you Lord, we praise your name. Oh we praise you Lord God. Yesus, 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 Dia yang bertahta. Oh, yes. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you, Allah. You are holy, you are holy, yes, holy, Lord, there is none like you. You are holy,
sembah kudus. Come on. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Oh, amin. Mulia bagimu, sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah. Kau kudus Tuhan, kudus Tuhan, yes, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Dia mulia, bagimu, sembah. Mari sembah Dia. Kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, sembah, bersembah. Oh, Kau kudus Tuhan. Yes, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Amin. Yes, bagimu, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, Tuhan, bagimu, Tuhan. Hanya bagi Dia segala kemuliaan, segala kemasyuran, segala hormat. Biarlah yang bernafas memuji-muji nama Tuhan yang kudus, yang kudus, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Dia maha kudus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami hanya mau sembah Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau. Yes.
Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu, nyanyikan pujian. Kudus Tuhan. Yes. Come on. Kudus, kudus, kudus. Come on, say. Kuduslah Tuhan. Oh, Dia suci. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Lagi dong, katakan Dia kudus. Dia kudus, 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 kudus. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci Tuhan. Suci, suci, suci. Oh, sucilah Tuhan. Oh, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan. Amin. Mari beri sorak-sorak terbaik bagi Tuhan kita yang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Yes. Oh. Thank you Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you, to see you. I am lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Yes. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Want to see you. I am lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Come on, sing it. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Oh, amen. Holy, holy, holy. Yes. Holy, holy, holy. I want to see you. Come on, katakan kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Katakan kudus.
to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Woo! Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. 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 'Cause you are holy, holy, Dia kudus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Amin, amin Tuhan. Oh, oh thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Thank you Jesus. Kudus namamu, kudus namamu selamanya. Oh, suci, suci namamu Tuhan Yesus, Maha Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembahkan Tuhan. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Yesus Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan
hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan dengan kekuatan kami Tuhan. dengan kekuatanku. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Yes. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Yes. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. sebab Engkau kudus, oh Dia kudus, Engkau kudus Tuhan. Oh thank you Jesus. Tercurah di atas Kalvari. Hanya Engkau yang layak, layak terima pujian, Terima pujian, dan kuasa, sekarang dan selamanya. sebab Engkau yang kudus. Amin. Engkau kudus Tuhan. Yes. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Di atas Kalvari. Selamatnya nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, Yesus Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, apa kabar? Kita udah masuk minggu terakhir di bulan Februari saudara. Cepet banget ya saudara ya. Haleluya, hari ini kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita, saya ajak saudara semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, hari yang Engkau jadikan Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan karena satu hal Tuhan, bahwa hari ini Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah semua firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan, itu boleh menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami dalam hari-hari kami boleh berjalan semakin hari semakin kuat Tuhan. Karena kami yakin Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, biarlah semua perkataan yang hamba ucapkan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo saudara, kita belajar lagi ya. Kita belajar firman Tuhan. Hari ini saya kasih judul firman Tuhan di hari ini tuh Love, Give, Serve. Jadi cinta, love ya, kasih, memberi, sama serve gitu ya saudara ya, sama serve. Berarti sudah 3 minggu ya kita belajar tentang tema kita di bulan ini saudara, yaitu developing the gifts, yaitu mengembangkan karunia-karunia rohani. Jadi saudara semua pasti sudah dengar dari minggu-minggu lalu, ini kan pelajaran kan berseri, walaupun orang yang ngajar beda-beda, tapi ya temanya sama gitu, developing the gifts. Jadi mengembangkan karunia-karunia rohani. Semua orang punya karunia. Jadi karunia rohani itu saudara juga punya. Saudara semua yang dengarkan khotbah ini di hari ini ya, atau saudara mungkin ngulang. Nah ini saya ingetin lagi, saudara punya karunia. Jadi semua orang beda-beda. Jadi saudara nggak perlu iri karunia seseorang kok kelihatannya lebih jago dia ya, karunianya kok lebih menarik daripada yang punya saya. Nggak usah iri saudara. Itu Tuhan berikan unik kepada kita masing-masing gitu. Beda-beda lah gitu ya. Nah ini kan minggu terakhir gitu. Jadi sepertinya seperti meng-highlight lah ya. Walaupun saya nggak highlight, saya nggak janjian sama yang sudah khotbah-khotbah yang minggu-minggu sebelumnya, tapi saya mau sharingkan dari apa yang saya alami dalam kehidupan saya gitu ya. Jadi karunia yang kita miliki ini bukan untuk disombongkan saudara, bukan cuma untuk segera dipamer. Oh iya aku punya karunia ini, karunia A, karunia B gitu kan. Saya bisa nyembuhin orang, bangkitin orang mati. Bukan untuk kebanggaan diri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang perlu kita garis bawah. Jadi semua karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita, ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu saudara ya. Nah pagi hari ini saudara ya, saya mau, kan saya kasih judul Love, Give, and Serve. Itu saya ambil di khotbahnya Petrus. Jadi di surat Petrus, di 1 Petrus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 11. Jadi satu perikop nih saudara. Satu perikop lengkap. Nah, jadi saya bacain. Karena saya tadinya kan ayat natsnya itu kan di 1 Petrus 4 ayat 10 ya. Di developing the gift itu. Waktu saya baca satu perikop, ini menarik juga saudara ya. Judulnya aja udah menarik saudara. Hidup orang Kristen. Nah gitu ya. Ini suratnya Petrus buat jemaat-jemaat yang tersebar gitu. Jadi dia tulis gitu ya, dia berikan buat jemaat-jemaatnya gitu ya. Tulis judulnya perikop ini saya bacakan ya, hidup orang Kristen. Ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di beberapa sumber yang saya dapatkan ini menjadi background kenapa Petrus menulis perikop ini. Jadi dia mau ngingetin nih, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi ayo, jadi kuasailah diri, jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, tapi saya nggak mau penekanannya nggak mau di sini, saudara ya.
Ayat 8 saya bacain selanjutnya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dalam perikop ini saudara ya, itu kan judulnya keren juga tuh, hidup orang Kristen. Waktu saya baca satu perikop ini saudara, saya nganggapnya sebagai ini saudara. Nah, sebagai panduan. Jadi guidance. Jadi kalau saudara yang lagi bertanya-tanya, ngapain ya sebenarnya saya jadi orang Kristen gitu. Atau saudara yang lagi bertanya, karunia apa? Yang lagi saudara bingung karunia apa? Gimana ngembanginnya gitu. Nah, ini bisa deh jadi panduan saudara untuk mengembangkan karunia itu. Mengimplementasikan dalam kehidupan saudara gitu ya. Hidup orang Kristen gitu ya. Menarik ya judulnya. Petrus menjelaskan bagaimana seharusnya hidup sebagai orang Kristen. Ya. Jadi ini saya anggap ini keren banget, ini bagus banget nih, puji Tuhan nih ayat-ayat ini saudara ya. Jadi kita nggak usah bingung lagi nih. Selama ini kan kita nanya, kita sebagai orang Kristen, saya mesti apa ya? Saya mesti apa supaya karunia yang sudah diberikan Tuhan sama saya, Tuhan sudah nyelamatin saya dari hidup lama ke hidup yang baru. Terus saya mesti apa gitu? Apakah cuman gini-gini aja? Cuman hari Minggu datang ke gereja, dengar khotbah terus udah. Selesai pulang hari Senin sampai Sabtu kerja, nanti Minggu balik lagi. Kalau ditambahin karena kita di sini ada komsel, ditambahin hari Rabu atau hari lain. Kita ketemu ibadah, udah gitu aja. Enggak, saudara ya. Nah, ini panduannya jadi menarik di sini, saudara ya. Saya bilang menarik gitu ya. Jadi ayo deh kita sadarin, saudara ya, bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan gitu ya. Waktu Ia nyelamatin kita dari hidup kita yang lama ke hidup kita yang baru. Itu aja sudah harusnya sudah menunjukkan bahwa kita ini berharga buat Tuhan. Kenapa? Selain Dia menyelamatkan, Dia memanggil kita untuk mengerjakan rencananya gitu. Jadi Tuhan bisa nggak saudara ngerjakan rencana-rencananya? Dia punya rencana nih terhadap manusia dan bumi dan seluruh kehidupan ini. Dia bisa nggak melakukan rencananya sendiri? Tentu aja bisa. Tapi itulah saudara ya, betapa berharganya hidup kita. Jadi Tuhan yang Maha itu ya saudara ya, Dia mau melibatkan kita untuk supaya rencana tergenapin gitu saudara. Supaya rencana tergenapin. Jadi oleh sebab itu ya, Tuhan mau kita melayani sesuai dengan karunia dan panggilan hidup yang ada pada diri kita masing-masing. Yang tadi saya udah bilang itu berbeda-beda itu saudara ya. Itu berbeda-beda. Nah, hari ini yang kita mau pelajarin gitu ya. Ini saya mau bagi nih, saya mau sharing. Waktu saya baca ayat-ayat ini ada kata-kata yang diulang-ulang gitu sama si Om Petrus ini saudara ya. Sama Om Petrus ini diulang-ulang saudara ya. Itu di ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. Kalau saudara bisa baca gitu ya, ternyata ada kata-kata yang diulang-ulang. Kalau kata-kata yang diulang-ulang itu kalau menurut saya berarti dia seperti menekankan gitu ya. Apa itu saudara? Yaitu seorang akan yang lain. Itu sudah saya cetak tebal tuh, mesti dari tadi saudara udah bisa baca itu ya. Maksud saya mau bilang itu, seorang akan yang lain gitu ya. One another, bahasa kerennya gitu ya. One another, seorang akan yang lain. Maksudnya apa Pak? Lah maksudnya itu saudara. Jadi saudara jangan hidup itu egois gitu. Saudara hidup karunia yang udah dikasih sama saudara itu bukan untuk saudara nikmati seorang diri. Gak bisa, gak ada gunanya. Itu seperti buah apel dimakan sama pohonnya sendiri.
nggak ada gunanya gitu saudara ya. Jadi karunia yang yang Tuhan sudah kasih sama saudara itu gunanya untuk orang lain gitu, seorang akan yang lain. Nah, mesti apa nih seorang akan yang lain ini gitu. Nah, itu kuncinya ya di judul tadi, love, give, serve gitu saudara ya. Jadi dari perikop di atas ada kata-kata yang diulang-ulang itu kan, seorang akan yang lain itu. Ini penting saudara ya. Dalam artian kita butuh orang lain gitu. Ya, kita perlu orang lain, kita perlu komunitas. Nah, ini sebenarnya sih ada pesan-pesan, titipan-titipan dari Pak Gembala gitu ya. Komsel gitu ya. Jadi kita mau komsel lagi tahun ini. Jadi kita perlu komunitas dan puji Tuhan kalau saudara bergereja di sini di GBI Rock ada wadahnya saudara. Sudah ada tempat di mana saudara bisa berkomunitas. Jadi puji Tuhan banget gitu. Tadi Petrus sudah bilang itu intinya seorang akan yang lain itu kata-kata itu kita pegang ya, one another, dan mau dipakai di mana kita nggak usah pusing-pusing begitu pulang gereja kita cari orang-orang lain yang nggak kita kenal kita ajakin, belum tentu juga dia mau gitu. Nah kalau di sini di gereja ini ada saudara namanya Komsel, KK, Komunitas Keluarga Kerajaan gitu ya. Jadi untuk apa kita berkomunitas? Nah ya karena ini temanya itu developing the gifts, jadi mengembangkan karunia-karunia rohani, ya gunanya ya untuk mengembangkan karunia yang ada dalam diri saudara. Jadi mengenalinya, terus mengembangkannya, terus kan harus ada objek. Kalau kita mau mengembangkan karunia harus ada objeknya. Kalau seorang diri itu cuma teori saudara namanya, teori. Saudara punya karunia A, karunia B, karunia C, banyak. Kalau nggak dipraktekin itu cuma teori, percuma saudara punya, oke ya, gitu. Jadi kita mau belajar 3 hal yang sudah diajarin Petrus ini, gitu ya. Seorang akan yang lainnya itu ada 3 kali disebut. Jadi kita mau belajar 3 hal itu. Yang pertama apa saudara? Love. Jadi love one another. Tapi di situ kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, gitu. Jadi yang pertama itu kasih, love itu saudara ya. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa ini jadi yang pertama saudara? Karena kalau menurut saya ya, pertama kasih ini kalau boleh saya bilang itu jadi dasar buat semuanya gitu ya. Dasar buat kalau saudara yang dengar ini saudara sudah tercemplung, sudah ada di dalam komunitas Komsel itu misalnya. Iya saya ngomong Komsel lah gitu kan di gereja GBI Rock. Sudah ada di dalam komunitas Komsel itu saudara ya. Kasih ini jadi dasar untuk saudara bisa melayani yang teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain. Itu jadi dasar dan itu penting saudara. Kalau kita ngomong udah masuk di Komsel ya, gesekan pasti ada saudara. Kalau saudara nggak kuat dikasih, waduh sebentar aja saudara bete, nanti bisa keluar terus minta pindah. Mending kalau pindahnya pindah Komsel, pindah gereja. Nah sudah itu namanya bercerai gitu saudara ya. Jadi kasih itu penting. Jadi terus untuk saudara yang belum terserap di Komsel gitu ya, ini juga jadi dasar kalau saudara sudah datang ke gereja ini, dengar firman ini saudara ya, saudara kuatlah dalam kasih gitu saudara ya. Waktu saudara kuat dalam kasih, jadi saudara hati saudara tuh jadi lebih besar gitu. Jadi, begitu saudara masuk ke Komsel, nah saudara sudah lebih siap lah apa yang untuk saudara nggak cuman bergabung di Komsel untuk menerima kasih aja, tapi saudara juga bisa membagikan kasih saudara gitu. Nah ini makanya kata-kata yang Petrus ulang itu seorang akan yang lain. Jadi kalau di komunitas itu ya saudara di Komsel itu nanti saudara saling mengasihi kan, bukan gembala mengasihi jemaatnya aja gitu, bukan gembala Komsel mengasihi anggota Komsel doang, tapi kan timbal balik saudara ya. Jadi kasih itu selalu gitu saudara, bolak-balik gitu ya. Jadi dasar ini juga
jadi dasar untuk kita untuk langkah selanjutnya, untuk kita dalam mengembangkan karunia-karunia yang ada dalam karunia rohani yang ada dalam diri kita, saudara. Waktu kita mau, ini kan namanya belajar. Nah, di situ dibilang kasih itu menutupi banyak sekali dosanya. Dengan kasih, jadi ada space of errors gitu, saudara ya. Jadi ada tempat toleransi lah, saudara ya. Kalau saudara nggak ada kasih, jadinya saklek, saudara. Jadi letterlek, hurufiah dan sebagainya gitu ya. Jadi kaku. Orang mau melakukan, misalnya mau melatih karunia, dia karunia mendoakan orang misalnya dia ya, karunia menyembuhkan gitu ya. Kan harus latih, saudara. Harus latih apa? Harus latih mendoakan orang. Kalau dan awal-awal tuh doanya aja udah salah, sakitnya A dibilang sakitnya B dan sebagainya. Terus nggak bisa lagi. Enggak. Nah, makanya perlu kasih, saudara. Karena kasih ini bukan cuma nutupin dosa loh ya, tapi kesalahan-kesalahan itu juga tertutupin sama kasih. Berikutnya, kenapa jadi dasar? Kasih itu juga, yaitu kasih menutupi banyak sekali dosa. Sehingga semua orang tanpa pilih-pilih, backgroundnya apapun, dia bisa masuk gitu ke dalam komunitas kita, komunitas Komsel itu ya. Mau backgroundnya dia bobrok banget gitu, dia mau datang sama Tuhan, ya diterima, saudara. Bukannya orang yang misalnya dia punya backgroundnya misalnya buruk gitu, misalnya ekstrim banget, misalnya dia pembunuh dulu, terus sudah di penjara, keluar bertobat ceritanya, saudara ya, keluar bertobat, masuk gereja. Nah, kebetulan di gereja sini disuruh Komsel, datanglah dia ke Komsel. Ayo saudara, kalau saudara yang sudah di Komsel, saudara mesti terima. Nah, makanya itu punya kasih gitu, saudara ya. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, kasih saudara mesti besar lah gitu ya. Jadi itu. Jadi yang pertama yang Petrus ajarin itu, jadi kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi sungguh-sungguhnya itu juga penting. Waduh, ini kata-katanya penting-penting semua nih ya. Kasihilah sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma sekedar mengasihi aja. Nah, gitu. Tapi mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain gitu. Jadi terserahlah saudara. Ya di gereja ya saudara sebenarnya berkomunitas gitu. Tapi kan besar gitu ya. Dan kalau di gereja agak cenderung masih ada cover gitu kalau kita bergereja aja. Tapi kalau di Komsel, waduh udah kelihatan deh. Kelihatan aslinya gitu istilahnya gitu ya. Sama seperti berkeluarga kan itu. Kalau keluarga kan kakak adik. Kakaknya udah tahu kejelekan adiknya apa, adiknya juga udah tahu kejelekan kakaknya apa, tapi kan tetap keluarga gitu. Nah, itu dia ada kasih dalam keluarga gitu. Nah, kalau di Komsel, nah saudara masih punya kasih yang lebih lagi gitu. Makanya di situ tulisannya, tetapi yang terutama, di garis bawah, terutama kasihlah sungguh-sungguh gitu. Itu kalau misalnya mau di penekanan tuh rasanya kalau perlu di bold semua itu, tetapi yang terutama. Jadi kalau sama Petrus mungkin dia nulisnya ditekan. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa gitu. Karena itu dasarnya saudara ya. Saudara mesti punya, mesti penuh, mesti ya penuh lah dengan kasih itu saudara ya. Kasihnya siapa sih? Kasihnya ya Tuhan Yesus lah ya. Dapatnya dari mana? Tuh balik lagi saudara ya. Love Jesus more and deep. Nah, saudara makin dalam, makin lebih lagi, makin dalam, saudara mesti punya, gitu. Mesti ada dalam hidup saudara. Kasih itu. Oke, lanjut saudara. Yang berikutnya. Yang kedua, ayatnya di ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, ini untuk buat saya, kalau saya mau sharing, mulai dari sini saudara. Kalau saudara mau mulai pelayanan itu, saudara mau mengaktifasi karunia yang ada dalam saudara, ya mulailah dari sini gitu. Karena ini luas, jadi ini mudah juga gitu. Kalau saudara mau latihnya dari sini, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Maksudnya apa Pak? Saya nggak punya mobil, saya nggak punya motor, saya nggak bisa numpangin orang. Enggak, bukan cuma itu. Iya itu juga gitu. Kalau misalnya pulang ibadah gitu, ada yang perlu mau ikut, ya ikutlah gitu sama-sama. Itu secara hurufiah memberikan tumpangan. Secara hurufiah lagi,
saudara bisa memberikan tumpangan kalau ada orang yang mau datang ke rumah saudara gitu. Itu secara hurufiahnya. Kalau misalnya yang tersirat apa saudara ya? Tersirat. Tumpangan apa sih saudara maksudnya tumpangan? Misalnya orang yang lagi berbeban, saudara beri telinga gitu untuk dia curhat sama saudara. Itu juga memberi tumpangan. Kalau yang lebih kelihatan, dia lagi butuh makan, butuh uang, butuh pekerjaan, ya berilah gitu kalau saudara bisa memberi. Kan di bawahnya tetap ada tulisannya sesuai dengan apa yang dikaruniakan sama saudara. Jadi nggak usah pikir yang berat-berat, saya nggak ada gimana nih, ya udah seadanya aja gitu, seadanya aja. Itu namanya memberi tumpangan, dan ini menjadi satu awal yang bagus gitu kalau saudara mau mengaktifasi karunia rohani yang ada di dalam saudara. Nah, ini sekalian untuk mulai saudara bisa melayani gitu. Makanya mulainya di mana ya? Kalau di gereja terlalu besar sepertinya saudara ya. Banyak orang siapa kita nggak tahu. Tapi kalau di Komsel sudah kelihatan gitu, sudah kelihatan. Mungkin saudara nggak berlebihan secara materi, tapi saudara berlebih di hal-hal yang lain. Misalnya saudara bisa memberikan nasihat dan sebagainya gitu saudara ya. Jadi itu yang kedua. Jadi gift itu yang dimaksud itu seperti itu gitu. Jadi berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jadi relalah dengan kerelaan hati gitu istilahnya saudara ya. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Yang ketiga di ayat yang ke-10 yang jadi nats di tema bulanan kita. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oke, kayaknya di sini agak panjang. Selanjutnya, jadi kalau saudara sudah punya orang-orang lain itu saudara ya, jadi saudara punya seorang akan yang lainnya itu tadi ya, sudah terserap di Komsel, di komunitas. Layanilah gitu, mulai saudara layanilah mereka itu sesuai dengan karunia yang sudah kita peroleh dari Tuhan. Apa itu saudara? Ya di sini saya akan coba cuman bagi dua aja gitu ya. Yang pertama yang di ayat berikutnya kalau saudara baca di ayat 11 itu jika berbicara gitu ya. Jadi saya bagi dua. Kalau berbicara sama melayani. Nah, itu saudara ya. Berbicara seorang kepada yang lain mengenai hal-hal yang dari Allah. Jadi kalau saudara, ini kan saya bagi dua. Jadi yang berbicara sama melayani. Kalau saudara punya karunia misalnya saudara lebih gampang berbicara gitu. Ya pakailah saudara. Itu berbicara itu bukan cuma berkhotbah. Tapi seperti yang tadi saya bilang, saudara bisa misalnya dengar, terus saudara tiba-tiba aja saudara secara alami terus keluar nasihat, keluar motivasi gitu. Itu karunia gitu saudara. Tinggal diaktifasi aja ya jadikan itu pelayanan saudara gitu. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia gitu yang Tuhan sudah berikan sama saudara. Saudara dikasih itu ya pakailah gitu. Saudara mungkin fasih gitu, gampang berbicara, gampang motivasi orang. Ada orang datang lagi, saudara lihat datang lemas gitu, saudara langsung deketin otomatis gitu. Itu karunia saudara. Pakai gitu saudara ya. Di Komsel itu perlu itu di Komsel itu kalau ada yang kayak gitu-gitu, kita semakin lama semakin kuat kalau di Komsel itu saudara ya. Jadi dan percaya atau nggak percaya, kalau saudara lakukan itu, bukankah itu saudara sudah jadi pemberita Injil gitu. Apalagi itu di Komsel, saudara misalnya di luar, karena saudara sudah terlatih di Komsel, saudara menasihati orang, memotivasi orang dengan pakai ayat-ayat tentunya dari firman Tuhan gitu ya. Di situ ada tuh Amaleki 3 ayat 16, Efesus 4 ayat 29. Ini ada. Jadi janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di Mazmur 145 ayat 11-12, mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu. Nah, itu kan bersaksi saudara ya, itu kan bersaksi. Dan akan membicarakan keperkasaanmu. Ya ini kesaksian ini saudara. Dan ini di mana bisa ngomong dengan nyaman gitu saudara. Ini masuk di Komsel saudara, komunitas. Saudara berkomunitas. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu.
Jadi ini kesaksian. Jadi udah jadi urusan semua pemberita Injil agar tetap melekat pada firman Allah dan memperlakukan firman itu sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap perkataan Allah. Jadi kalau saudara sudah mulai gitu ya, mulai dari hal-hal yang kecil, pelan-pelan gitu, saudara jadi ada rasa gini, kok saya cuman itu aja ya nasihatnya. Akhirnya saudara mau nggak mau saudara dibawa untuk lebih melekat sama Tuhan. Supaya apa? Hikmat Tuhan lebih ditambahin buat saudara gitu. Sehingga kalau makin banyak, makin bermacam-macam akan nanti Tuhan kirim orang-orang pada saudara yang bisa saudara nasihati dan sebagainya gitu ya. Lanjut saudara, lanjut. Yang berikutnya karunia melayani. Melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Misalnya apa saudara? Saudara mendoakan orang dengan kuasa gitu. Saudara percaya kan saudara itu sudah punya kuasa dalam diri saudara. Jadi melayani, bisa dengan melayani apa? Mungkin saudara nggak bisa lah aku kalau nasihatin orang, memotivasi orang saya nggak bisa. Saya bisanya masak. Masak saudara. Masak di Komsel. Nanti kan lama-lama teman-teman saudara senangnya kalau Komsel di rumah saudara gitu. Kenapa? Makanannya enak gitu. Jadi langsung datang rame gitu ya. Ya macam-macam lah saudara ya. Ada yang pelayanannya diawali hamba-hamba Tuhan tuh ada yang pelayanan diawali apa dengan atur-atur kursi itu saudara ya. Karunia itu saudara. Karunia. Butuh kesabaran loh saudara ngatur-ngatur kursi itu. Gitu. Jadi itu karunia. Jadi melatihnya paling gampang apa? Kembali yuk ayo masuk ke Komsel. Komunitas kecil itu lebih nyaman buat kita untuk kita berlatih mengaktifasi karunia-karunia rohani kita. Entah itu tadi karunia berbicara atau karunia melayani. Melayani bisa juga saya bisa main gitar. Nah, di mana kalau toto di ibadah raya kan malu saudara kalau salah-salah gitu ya. Belum tentu jangankan salah-salah. Baru mau mulai aja udah gemeter gitu dan sebagainya. Mulai dari mana? Komsel, komunitas kecil gitu. Itu berbicara dan melayani. Oke saudara, jadi orang Kristen itu jangan kita ini ya, jangan cuman sekedar melakukan kewajiban mereka semata-mata karena orang Kristen jadi harus datang ke gereja, harus ke Komsel, terus udah seperti itu aja. Tapi mari, ayo saudara kita pakai itu terutama di komunitas itu ya untuk mengaktifasi karunia-karunia rohani yang ada dalam kita. Apapun itu saudara ya, apapun itu. Saya nggak percaya kalau orang bilang saya nggak ada karunia rohani. Jadi kalau datang ke gereja cuman mau dengar khotbah aja deh gitu ya. Mungkin dia karunia mendengar saudara ya. Gitu. Jadi ayo saudara ya. Jadi karena pada hakikatnya pekerjaan kita sebagai umat Kristen itu ya kerja keras gitu saudara ya. Kerja keras untuk apa? Untuk semuanya untuk memuliakan Tuhan. Menyebarkan kebaikan hati, menyebarkan kebajikan seperti contohnya Tuhan Yesus sendiri gitu ya, guru kita gitu. Jadi itu ya saudara ya. Jadi ayo mari kita jangan diam-diam aja gitu saudara ya. Saudara tuh udah dapat kasih karunia. Kalau saudara dengar firman Tuhan pada hari ini itu saya percaya saudara ada karunia dalam hidup saudara. Tinggal aktivasi aja gitu. Aktivasi aja saudara ya. Dan ujung-ujungnya untuk apa sih kita ngomongin karunia rohani itu sebenarnya bukan seperti yang tadi di awal saya bilang, bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk sombong-sombongnya kita gitu ya, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi lebih banyak orang lagi nanti datang sama Tuhan gitu saudara ya. Oke saudara, saya berdoa supaya Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lagi buat saudara, membukakan rahasia firman ini lebih lagi buat saudara. Dan saya berdoa supaya kita semua dapat rema, dapat pesan Tuhan, dapat perkataan Tuhan pada hari ini, dan itu boleh menguatkan kita semua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya saudara, kita udah dengar firman Tuhan pada hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah Tuhan berikan pada hari ini. Kami sudah mendengarnya Tuhan dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau semeja sehidangan dengan Engkau Tuhan. Kami mau nikmati roti dan anggur ini Tuhan sebagai komitmen kami Tuhan
atas apa yang sudah kami dengar melalui firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur. Sudah, kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala. Kita baca ini sama-sama saudara. Kita lakukan ini untuk ketiga hal ini. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa cawan yang di tangan saudara ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah semua komitmen kami boleh dimeteraikan oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan, buat firman Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat perkataan-Mu Tuhan, perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan melalui firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Selalu Tuhan, setiap kali Tuhan kami mengangkat doa syafaat Tuhan, kami selalu mengucapkan Tuhan, shalom Tuhan bagi bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah pemerintahannya diberkati oleh Tuhan, pemerintahan Pak Jokowi Tuhan, wakil dan para menteri Tuhan, semua jajaran yang bekerja Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri perlindungan, Tuhan beri kesehatan Tuhan bagi setiap mereka Tuhan. Dan beri hikmat bagi mereka sehingga apapun kebijakan yang mereka ambil itu adalah hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan, dan semuanya untuk kemakmuran Indonesia Tuhan, kesejahteraan Tuhan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kami terus berdoa biarlah ada kesatuan terus Tuhan di bangsa ini Tuhan, tidak ada perpecahan Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat politiknya Tuhan, untuk menjelang pemilu di tahun 2024, biar semua boleh tetap aman, terkendali Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan bangsa ini Tuhan. Berkati juga kota kami Balikpapan, kota di mana kami diam ini Tuhan. Tuhan berkati terus, Tuhan sertai, Tuhan berkati pembangunannya biar boleh terus berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat pembangunan Rock Gateway Tuhan. Kami terus percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan yang sehingga Rock Gateway ini bisa terbangun Tuhan. Tangan-Mu ada menopang Tuhan struktur tanah di Rock Gateway Tuhan, dan Tuhan memberkati Tuhan. Mencukupi semua apa yang dibutuhkan Tuhan bagi pembangunan ini Tuhan, dan biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur semua doa syafaat kami itu Tuhan kami alaskan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita juga hari ini akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk kami memberi Tuhan, mengembalikan perpuluhan, mempersembahkan untuk misi, untuk diakonia Tuhan, persembahan umum Tuhan. Semuanya Tuhan biarlah Tuhan kuduskan, dan kami mau memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Kita sudah sampai di ujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kita terima berkat Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa kehendak Tuhan semua kami akan naik dan tidak turun Tuhan. Menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Diberkati kami waktu kami masuk, waktu kami keluar Tuhan. Bahkan dengan mulut kami yang sudah diurapi, kami bisa berkata sama dua tangan kami. Ayo kita ucapkan 3 kali sama-sama saudara. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terima berkat Tuhan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menerik kau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Terimalah berkat ini, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Mari memuji Tuhan lebih lagi Bapak dan Saudaraku. Tuhan Yesus baik dan teramat baik, amin. Mari dengan semangat sama-sama pujikan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. One more time, okay? Say! Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya! Kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya! Ya Raja kita yang hebat. Untuk itu bertepuk tangan bersama-sama. Come on! Mari dengan sukacita kembali kita sama-sama pujikan.